Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, dosen kita, Ustaz Muhammad Rafiq, dan yang sama-sama kita hormati, yang saya hormati teman-teman semuanya, baik yang semester 4 maupun yang semester 5. Insya Allah kita semua selalu dibawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan karunia-Nya, masih diberikan nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Istidi alaikmah, mudah-mudahan kita semuanya nanti menjadi dai yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai syahadah, madlu syahadah atau kandungan syahadat. Syahadah terdiri dari tiga kata. Yang pertama al-iklanu, yang kedua al-qasamu, yang ketiga al-adlu. Kemudian dari syahadat itu terdiri dari tiga, masuk ke iman. Apa itu iman? Iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi, amalu bil arkan. Setelah kita beriman, masuk ke istiqamah yang terdiri dari tiga, asy-syaja'ah, al-i'mama, al-fara'u, kemudian syahadah. Syahadatain, syahadat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa arti kata asyhadu? Asyhadu atau syahadah mempunyai tiga arti. Yang pertama pernyataan atau al-i'lanu. Yang kedua sumpah, al-qasamu. Yang ketiga janji atau al-adlu. Syahadat artinya pernyataan, atau bahasa Arabnya al-iqlanu atau al-iqrar. Asyhadu berarti aku menyatakan. Kalau dihubungkan dengan kalimat syahadat, maka aku menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ilal kalimati sawa'i bainana wa bainakum al-na'budu illallah wa la tusyrika bihi syai'an wa la takhizza ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu
Hadu bi anna muslimun. Dalam ayat di atas, kata asyhadu berarti menyatakan atau mengumumkan. Yang berikutnya syahadat artinya sumpah. Kandungan kedua dari syahadat adalah sumpah. Asyhadu berarti aku bersumpah. Aku bersumpah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Dan aku bersumpah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sumpah dapat diartikan bobot kebenaran. Sumpah memberikan bobot kebenaran terhadap apa yang dinyatakan. Maka setiap saksi yang sedang bersaksi harus disumpah bahwa yang dinyatakan itu tidak main-main, melainkan keluar dari hati yang paling dalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Iza ja'akal munafiquna faqulu nashhadu innaka rasulullahi wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun." Kata nashhadu berarti kami bersumpah. Dijelaskan oleh ayat berikutnya yang menyatakan bahwa mereka menjadikan sumpah sebagai perisai. Takhuzu aymanahum junutan fasaddu an sabilillahi innahum sa'ama kanu ya'malun. Yang berikutnya syahadat artinya janji. Kandungan ketiga syahadat adalah janji. Atau bahasa Arabnya al-akhdu atau al-mitsaq. Asyhadu berarti aku berjanji. Dihubungkan dengan syahadat, maka artinya aku berjanji bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku berjanji bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Akhadhu rabbuka in bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhaduhum ala sa'ihim alsatu bi rabbikum qalu bala syahidna an tuqalu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Kata syahaduhum berarti aku mengambil perjanjian kepada mereka. Ayat ini berkaitan dengan diambilnya perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia saat ruh sudah ditiupkan ke dalam janin atau ke dalam jasad. Ketika usia kandungan sudah memasuki 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kenapa kita tidak ingat? Saat kita umur 1 tahun, tentu saja kita tidak ingat. Apalagi saat kita dalam kandungan. Biasanya ibu kita akan menceritakan saat kita kecil. Baru kita akan tahu dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita semua tentang peristiwa besar agar tidak dijadikan alasan saya lupa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak yang mengingatkan kita tentang sejarah-sejarah daripada semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga merasa sedang berjanji. Orang yang membaca syahadat harus merasakan bahwa dirinya sedang berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan harus dapati melanggar perintah larangan Allah, meski sekecil apapun, merasa bahwa dirinya telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan ketiga kandungan ini, jadi syahadat berarti pernyataan, sumpah, dan janji. Orang yang bersyahadat harus menyadari bahwa ia sedang menyatakan, sedang bersumpah, dan sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya dirasakan ketika kita membaca syahadat saat tahiyatul awal ataupun tahiyatul akhir di dalam salat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.